Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intani Salsabila dengan NIM 171 kelas D. Izin untuk memaparkan tugas pengganti UAS mahasiswa MSIB Studi Independen Lakore pada mata kuliah asuransi pengangkutan barang yang diampu oleh Ibu Riandita Eri Werdani, SMB, MSM. 1. Asuransi secara umum. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama tertanggung untuk membayar premi kepada pihak kedua penanggung untuk mendapatkan jaminan atas risiko tertentu. Jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, penanggung akan memberikan ganti rugi atau manfaat lain kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal. Kedua adalah asuransi pengangkutan barang di bidang logistik. Pengangkutan barang adalah jenis asuransi untuk melindungi pengiriman dan penerima barang kerugian finansial akibat kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan dalam proses pengangkutan barang. Asuransi ini juga penting bagi perusahaan logistik untuk melindungi diri dari risiko yang terkait dengan transportasi barang. Sederhananya nih, untuk asuransi barang, pengangkutan barang di bidang logistik juga memiliki fungsi. Salah satunya adalah 1. Melindungi pemilik barang dari kerugian finansial jika mereka mengalami kerusakan atau kehilangan, bahkan kegagalan dalam pengantaran selama proses transportasi. Yang kedua adalah memberikan rasa aman dan tenang bagi pemilik barang dalam melakukan kegiatan logistik. Yang ketiga adalah membantu menyelesaikan hambatan dengan pihak pengangkut juga jika terjadi kerusakan atau kehilangan, bahkan kegagalan dalam mengalami pengantaran barang. Untuk manfaat utama asuransi pengangkutan barang bagi pemilik barang yaitu 1. Melindungi finansial. Untuk asuransi akan mengganti kerugian finansial pemilik barang jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau kegagalan dalam pengantaran barang. Kedua, meningkatkan rasa aman. Asuransi memberikan rasa aman bagi pemilik barang dalam melakukan kegiatan logistik. Yang ketiga adalah menyelesaikan kerugian. Jadi asuransi dapat membantu menyelesaikan kerusakan dengan pihak pengangkut jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau bahkan kegagalan dalam pengiriman barang transportasi. Keempat adalah memudahkan klaim. Asuransi juga memudahkan proses klaim jika terjadi kerusakan, kehilangan, dan kegagalan dalam pengantaran pengiriman barang. 3. Jenis-jenis asuransi dalam pengangkutan barang. Asuransi pengangkutan barang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu masing-masing memiliki cakupan atau manfaat yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis asuransi pengangkutan barang secara umum. 1. Asuransi semua resiko. Jadi jenis asuransi ini tuh memberikan perlindungan yang paling komprehensif terhadap segala resiko yang terjadi dalam selama proses transportasi barang, kecuali nih untuk resiko yang secara eksplisit terjadi pada polis asuransi, mulai dari kerusakan akibat kecelakaan, terus kehilangan barang, pencurian barang, bencana alam, atau kerusakan akibat garansi atau kerusakan lainnya. 2 adalah asuransi terbatas. Jadi asuransi terbatas hanya memberikan perlindungan terhadap resiko-resiko yang tercantum secara spesifik dalam polis asuransi. Jika resiko yang ditanggung biasanya lebih terbatas nih dibandingkan dengan asuransi semua resiko, dan preminya pun akan lebih murah. 3. Asuransi berdasarkan nilai. Jadi asuransi ini bagaimana nilai barang yang diasuransikan sudah disepakati lebih dahulu pada antara pemilik barang dan perusahaan asuransi pemilik barang dan perusahaan asuransi juga pada saat polis yang sudah diterbitkan. Jadi, nilai yang biasanya berdasarkan harga beli dengan nilai harga pasarnya saat itu, jika akan terjadi kerusakan atau kehilangan, bahkan ganti rugi yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi berdasarkan nilai polis yang sudah disepakati di awal. Yang keempat, asuransi berdasarkan faktur, yaitu pada jenis asuransi ini memiliki nilai barang yang diasuransikan berdasarkan yang sudah tercantum dalam faktur pembelian barang. Ganti ruginya yang diberikan oleh perusahaan asuransi pada dasarnya pada nilai yang tercantum dalam faktur tersebut, dengan mempertimbangkan depresiasi jika barang tersebut tidak baru lagi.
5 adalah asuransi pengangkutan multimoda. Jenis asuransi ini juga memberikan perlindungan terhadap barang yang diangkut oleh penggunaan kombinasi berbagai moda transportasi seperti darat, laut, udara. Untuk asuransi ini juga paling melindungi barang dari risiko yang mungkin terjadi dalam proses transportasi multimoda seperti kerusakan akibat perpindahan barang dari suatu moda transportasi ke pindah transportasi yang lain. 6. Asuransi pengangkutan barang berharga. Jika dirancang khusus untuk memperlindungi barang-barang berharga seperti perhiasan, karya seni, atau barang elektronik, asuransi ini juga biasanya memiliki premi yang lebih tinggi karena nilai barang yang diasuransikan lebih tinggi. Yang ketujuh adalah asuransi pengangkutan barang berbahaya. Jenis asuransi ini dirancang untuk khusus melindungi barang-barang yang berbahaya seperti bahan kimia, bahan bakar, atau bahkan bahan peledak. Asuransi ini juga biasanya memiliki persyaratan yang lebih ketat dan premi yang lebih tinggi karena resiko yang terkait dengan pengangkutan barang yang berbahaya lebih besar. Demikian pembahasan asuransi transportasi pengangkutan barang di bidang logistik yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen Riandita Eri Wardani, SMB, MSM.